Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Hari ini kita akan belajar tentang kitab kuning. Kitab kuning walaupun sebetulnya ini putih ya. Yang disebut dengan kitab kuning itu ya kayak gini nih. Tapi sebetulnya sama. Kalau kitab kuning yang aslinya ya kuning warnanya, karena memang zaman dahulu kuning warna kitabnya. Tapi karena perubahan dari waktu dan zaman, isinya tetap sama, cuman kertasnya aja yang berbeda. Isinya tetap sama. Baik, kita akan bahas tentang pembahasan tentang kitab ini tadi adalah tentang nawaqidul wudu. Nawaqidul wudu'i bisa dia menjadi mudhof dan mudhofun ilaih. Yang nawaqid bisa jadi mudhof, al wudu'i dia di mudhofun ilaih. Jadi ini kok kenapa al wudu di sini? Kenapa enggak pakai wudu'i aja? Kenapa harus pakai alif lam? Ya, kenapa harus pakai alif lam? Karena dia sifatnya makrifat. Ya, jadi kalau ada isim itu ada dibagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan isim nakirah, ada yang disebut dengan isim makrifah. Kalau isim nakirah itu isim yang belum jelas benda dan wujudnya. Nah, jadi bisa dipastikan, misalnya hadza babun. Babunnya isim, tapi belum tentu pintu yang mana. Nah, tapi kalau sudah hadzal babu, udah pasti ini pintu yang ini. Itu letak bedanya antara makrifah dengan nakirah. Jadi nawaqidul wudu artinya adalah hal-hal yang membatalkan wudu. Lil wudu nawaqid, bagi wudu nawaqidu lil wudu'i. Kenapa dibaca lil wudu'i? Kenapa enggak dibaca lil wudu'a lil wudu'i lil wudu'u? Karena dia sebelumnya kemasukan harfu jar. Ya, kemasukan harfu jar. Mana harfu jarnya? Lam. Ya, li. Jadi setiap kemasukan harfu jar, maka harokat setelahnya mesti dan wajib harus kasroh. Lil wudu'i nawaqidun tubtiluhu. Kenapa kok dibaca tubtiluhu? Karena dia sifatnya majhul. Ya, majhul. Kalau majhul itu dibacanya di lagi. Jadi tubtiluhu dibatalkan. Jadi dibatalkan. Lil wudu'i nawaqidun tubtiluhu, yang dibatalkan, wa tukhrijuhu an ifadatil maqsudi minhu nazkuruha fima yali. Jadi yang akan kita bahas di sini adalah hal-hal yang bisa membatalkan wudu, ya. Hal-hal yang bisa membatalkan wudu ini tadi. Yang pertama yang bisa membatalkan wudu ini tadi adalah kullu ma kharaja minas sabilaini. Kullu, setiap ma, sesuatu, kharaja, yang telah keluar, ya, yang telah keluar. Kenapa dibaca telah keluar? Karena dia sifatnya adalah fi'il madi. Setiap fi'il madi adalah sesuatu pekerjaan yang telah dikerjakan. Jadi kullu ma kharaja, setiap sesuatu yang keluar, yang telah keluar, minas sabilaini, dari minas sabilaini, dua jalan. Kenapa enggak dibaca minas sabilina? Ya, kenapa kok dibaca minas sabilaini? Sementara dia kemasukan harfu jar. Nah, setiap kemasukan harfu jar mesti harus kasroh. Jadi kalau di sini dilihat, apa tanda kasrohnya, Ustaz? Tanda kasrohnya majrurnya itu adalah ya. Oh iya. Nah, ini tadi guys, minas sabilaini. Kenapa dia pakai ya? Karena isim tasniyah. Dua. Ya, dua. Jadi setiap sesuatu yang keluar dari dua jalan. Karena dia dua jalan, maka dia disebut juga dalam kategori isim tasniyah. Apa sih dua jalan itu tadi? Al-qubul wad dubur, yaitu kubul dan dubur. Nah, kalau kubur jalan depan, kalau dubur jalan belakang. Jadi segala sesuatu yang keluar dari jalan depan dan jalan belakang batal wudu kita. Kalau telah keluar, ya. Kalau belum keluar atau belum keluar, itu belum batal. Misal ada bunyi kayak mau kentut tapi nggak jadi, bunyinya di dalam, nah, itu tidak membatalkan wudu. Nah, karena belum keluar dia. Nah, kalau telah keluar baru batal wudunya. Nah, kalau misalnya ada kan kita udah kekenyangan pengen kentut itu, kita tahan, keluarnya di dalam, ya kan? Keluarnya di dalam, batalkah wudunya? Tidak. Kenapa? Karena dia belum keluar.
Nah, kalau sudah keluar baru batal wudu. Oke, itu yang pertama. Jadi lewat kubul dan dubur maka batal wudunya, apapun, mau angin, mau kotoran, maka batal wudunya kalau lewat kubul dan dubur. Yang kedua, yang pertama tadi lewat kubul dan dubur ini tadi masuk kategori dalam kubul dan dubur ini tadi seperti yang saya sampaikan tadi, yaitu al-baul wal ghaid. Al-baul ini buang air kecil. Al-ghaid ini buang air besar. Itu pengertian daripada kubul dan dubur. Terus yang membatalkan masih ada yang 3 lagi, nomor 3-nya yang disebut keluar dari kubul dan dubur ini tadi adalah rihud dubur. Ini rihud dubur. Apa rihud dubur? Kentut kalau bahasa Indonesianya ya. Rih itu angin, dubur ini dubur ya, angin dubur. Jadi kita bahasakan adalah kentut. Selanjutnya yang membatalkan atau yang disebut dengan yang membatalkan wudu itu tadi adalah nomor 4 dan nomor 5 dan nomor 6, al-mani wal madhi wal wadi. Nah, al-mani wal madhi wal wadi ini ada perbedaan. Ya. Mani satu, madhi satu, wadi satu. Ya. Pembahasannya nanti itu ada pembahasan tersendiri. Jadi kalau mani itu adalah sesuatu yang keluar akibat hubungan suami istri. Itu mani, ya, mani. Sementara madhi itu adalah suatu cairan kental. Ya, di sini nanti dibahas itu tentang mani dan wadi. Ya, tapi nanti itu. Jadi kalau madhi adalah sesuatu cairan kental yang keluar akibat ada timbulnya rangsangan dari luar. Nah, misalnya melihat cewek cantik misalnya atau apa, mulai menghayal atau melihat sesuatu yang membangkitkan nafsu, akhirnya dia tidak terasa keluar. Ya, itu disebut dengan madhi. Sementara kalau wadi ini tadi adalah akibat keletihan kita lelah, terlampau lelah. Secara tidak sengaja dan tidak tahu, kita biasanya sebelum buang air kecil itu dia keluar sedikit. Biasanya itu. Apakah itu najis? Itu najis. Tapi perbedaan antara mani, madhi dan wadi, kalau mani wajib mandi. Ya, kalau mani wajib mandi. Kalau madhi sama wadi tidak wajib mandi, tapi najis dia barangnya ini. Kalau ada kena baju, kenapa wajib dicuci? Wajib dibersihkan. Ya. Tapi dia tidak mewajibkan seseorang untuk mandi janabah atau mandi besar. Banyak hadis-hadis Nabi, firman Allah juga dikatakan, ada juga fil madhi fihil wudu. Di madhi fihil wudu, baginya masih tetap silakan masih bisa berwudu. Jadi tidak mesti harus mandi. Selanjutnya yang membatalkan wudu ini tadi adalah an-naumul mustaghriq. An-naumul mustaghriq, naum ini tidur, al-mustaghriq ini tidak sadar. Ada orang tidur ya, tidak sadar dia, maka batal wudunya. Bagaimana dengan supaya tidak batal wudunya? Kita tidurnya dalam posisi duduk. Posisi duduk kita tidur dan jangan nungging ya. Kalau udah nungging dia tidur, batal dia. Tapi kalau misalnya dia tidur dalam posisi masih duduk, dan kalau orang tidur masih dalam posisi duduk itu kan antara tuh. Antara sadar dan tidak sadar. Tapi masih sadar dia tuh, masih bisa mendengar itu. Nah, jadi yang dimaksud mustaghriq ini tadi adalah tidur yang sama sekali tidak mendengar, artinya tidur mati. Sama dengan kayak tidur apa? Itu yang membatalkan wudu. Allazi la yabqa ma'ahu idraku ma'adami tamakkun al-maq'adati minal ardi. Allazi yang la tidak yabqa tetapnya ma'ahu bersamanya duduknya tadi. Idraku ada gerakan-gerakan ma'adami tamakkun dengan tidak adanya memungkinkan al-maq'adati minal ardi, tetapnya duduknya itu di atas bumi. Jadi kalau sudah goyang duduknya itu tadi, misalnya dia pertama duduk, tiba-tiba dia kayak gini, telungkup dia, ini keluar ini udah bolong ini. Nah, ini yang batal tadi. Ya, tapi kalau masih duduknya masih tetap kayak gini duduk, biasa, itu nggak batal tuh. Nah, itu nggak batal. Tapi kalau sudah
tidur dia sampai telungkup kayak gini dan itu nggak sadar, batal dia. Nah, karena itu udah masuk dalam kategori naumul mustaghrib. Selanjutnya ini yang poin yang kedua ya, yang tentang yang membatalkan wudu. Sementara poin yang 4, 5 dan 6 tentang qabul dan dubur ini tadi cuman sampai al-mani wal maji wal wadi. Sementara yang membatalkan wudu yang nomor 2 itu adalah naumul mustaghrib tadi, dan yang membatalkan wudu yang nomor 3 adalah zawalul aqli. Zawalul aqli. Ya, tetap hukumnya adalah mudhafun ilaih ya. Sawaun kana bil junun au bil igma au bis sukri au bid dawam. Baik adanya dia itu gila atau bil igma ya, au bis sukri atau mabuk, au bid dawa atau mabuk karena obat. Jadi yang jelas hilang akal, hilang ingatan, itulah yang bisa membatalkan wudu. Atal wudunya. Nah, jadi kalau misalnya ada yang melakukan ini, berarti dia harus melakukan wudu yang kedua kali. Cukup ya rasanya, sampai situ aja. Terima kasih, banyak maaf. Berarti boleh untuk mengulang lagi saat yang telah disampaikan anak yang ulangkan. Jadi yang membatalkan wudu itu ada 3 bahasan. Yang pertama, kullu ma kharaja minas sabili sabilaini. Nah, keluarnya sesuatu itu dari dua lubang. Yaitu al-balu wal al-qubul wa dubur. Itu terletak di al-qubul dan dubur. Nah, itu yang mana al-baul wal ghaid, jenisnya baul wal ghaid. Dan yang bisa membatalkan wudu itu juga al-mani, madhi dan wal wadi. Kalau mani ini mengharuskan seseorang itu untuk mandi. Kalau madhi ini terjadi karena ada rangsangan dari luar. Kalau wadi dan ini itu tidak wajib mandi. Dan tidak wajib mandi. Begitu juga dengan al-wadi ini karena kelelahan atau kecapean. Yang kedua, yang membatalkan wudu itu karena naumu mustaghrib. Tidurnya yang tidak sadar berarti ya. Yang ketiga, zawalul akli, hilangnya suatu akal. Ini tuh Ustaz. Oke, mungkin cukup sampai di situ aja. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.